lu nggak ada masalah kan dengan nasi box ya? Nggak ada masalah. Oh, karena ada orang-orang di sana yang apa nih nasi box gitu. Ari Lasso makanya nasi box. Ahmad Dhani, teman-teman Dewa 19 makanya nasi box. Nunia Kitchen. Yang penting masih bisa makan, nikmat. Nah, betul. Daripada lo punya duit, nggak bisa makan apa-apa. Kenapa? Hah? Kenapa? Kan banyak tuh. Oh, Nggak iya. boleh ini, nggak boleh itu. Iya, betul. Susah hidup lo. Betul. Mending banyak duit sehat gua mah. Nah, betul. Ya nggak? Iya. Jadi sekarang ini hari Senin, tanggal berapa ya? Tanggal 4. Tanggal 4 Agustus. Ini pertemuan gua udah berapa purnama kita nggak ketemu kan? Betul. Ya. Karena Ranggal kurang enak badan, kalau gua sehat. Bukan karena kami berdua sibuk ya. Nih, ini kan sambil makan ya. Gua itu ngerasa enggak lah, jangan gitu dulu lah. Kalau menurut lu tahu nggak sih bendera One Piece? Nah, tahu kan? Tahu. Tahu, ya. Jadi kita jangan ngomongin Son Horok dulu. Tapi lu udah nonton kan One Piece-nya? Nah, Serialnya. Nah, gue mau nanya. Menurut lu di bulan Agustus 2025, ya, ini mungkin hanya berlaku di tahun 2025. Jadi makanya gue sebut tahunnya ya. Menurut lu di bulan Agustus tahun 2025, menurut lu juga lebih menguntungkan bisnis jualan bendera merah putih atau bendera One Piece? Merah putih lah. Merah putih? Iya. Apa alasannya? Ngomongin ya. Iyalah. Kenapa alasannya? Tapi lu tahu kan? Bendera One Piece Tahu. marak berkibar di mana-mana. Nah, gua mau tanya itu dulu. Menurut lu kalau gua mau bisnis apa tuh namanya? Kalau bisnis bulan Ramadan jualan makanan, bulan Agustus jualan bendera tuh bisnis apa namanya? Biasanya apa? Bisnis Takjil. musiman. Bisnis musiman. Nah, kalau menurut lu, gua mau bisnis musiman nih. Lebih menguntungkan jualan bendera merah putih apa jualan bendera One Piece? Kalau dari nggak gini, lo jualnya di mana dulu di sini sekarang? Cocokannya. Oh iya. Berpengaruh ya? Iya dong. Berpengaruh ya. Oke. Untuk orang-orang di Indonesia secara keseluruhan, entah yang ada di Banten, entah di luar Banten, yang mau jualan bendera merah putih atau bendera One Piece? Nggak putih lah. Secara masih merah putih menguntungkan ya daripada jualan bendera One Piece. Karena gini loh, One Piece itu kan berapa persen sih yang menggunakannya? Betul, setuju. Iya. Kalau gue bukan ke situ sih. Ya, Enggak, maksudnya gini. Ada orang ketika dia jualan kan dia yang penting quantity. Betul. Yang menggunakan bendera One Piece, kalau misalnya kan gini loh, lo rumah ini saat ini harus mengibarkan bendera merah putih. Lu pakai kata harus ya? Harus. Lu kan dosen komunikasi. Harus. Pakai kata harus. Harus, iya. Oke, terus? Ya kan gitu ya. Ya maksudnya tanda kutip diwajibkan lah ya. Iya, diwajibkan kan sama dengan harus. Iya. Berarti kalau melanggar Kalau kewajiban, gini aja, kalau misalnya lo jualan One Piece, kan belum tentu semua rumah akan pakai bendera itu secara apa namanya ya, perhitungan dagang, ya pasti orang pada belinya merah putih, man. Gitu. Tapi kalau lo misalnya secara lo menyediakan bendera One Piece dengan komunitas tertentu dan nggak ada lagi yang mau jual, ya, berarti lo lumayan. Cuma kan kalau gua lihat, pertama, lo jualan juga nggak bisa terang-terangan. Kenapa? Dong. Gue jualan bendera One Piece nggak bisa terang-terangan. Karena yang namanya penetrasi kekuasaan itu bisa yang soft penetration atau yang hard penetration, ada yang visible dan invisible kan gitu lah. Itu juga boleh jualan, tapi ketika lo misalnya mau dipanggil sama atau didatengin ini kan itu kan bendera One Piece, apa salahnya? ya emang nggak ada salahnya, tapi kan kita bermain pada semiotika, men.
Gitu. Ya kenapa maksud gua kenapa One Piece? Kenapa lo nggak pakai bendera Naruto? Iya betul. Iya. Nah itu dulu dah. Jadi berarti menurut lu daripada jualan bendera One Piece masih menguntungkan jualan bendera merah putih. Iya. Oke. Sip. Nah, jualan ya. dari sisi jualan. Oke, berarti ya bendera merah putih lah ya masih menguntungkan ya. Lo udah jualan One Piece, terus lo jual bisnis lo untungnya cuma 5.000, 10.000, tapi lo nggak tenang. Dan lo mungkin bolak-balik dipanggil ke polisi dan sebagainya, habisnya lo jutaan. Kenapa polisi manggil orang jualan bendera? Ya mungkin dia pengen tahu aja kalau Lah, beda dari yang lain. Kan boleh dong. Boleh dong. Boleh ya? Iya, boleh dong. Ya mungkin nggak manggil diskusi. Nah, ini mah Satpol PP lah lo ntar. Gara-gara jual bendera One Piece. Kalau gue jualan bendera selain One Piece, tapi bukan merah putih, masa ditanyain juga? Ya nggak apa-apa, kan yang lagi trennya One Piece. Enak ya dunia kitchen ya? Enak dunia kitchen ya? Enak ya? Enak. Cuman dagingnya nih, gue dapetnya cuman paha doang. Gak usah pahanya full, jangan pentungan gini. Ya, mungkin ada level-levelnya. Ya. Ada yang harga sekian gitu. Kalau dunia kitchen kan hanya memberikan apa yang di request. Yang hebat dunia kitchen ngasih kerupuknya banyak. Gue baru tahu kerupuk biasanya cuma satu. Ya benar. Kita nggak tahu apa yang di belakang layar ya. Mungkin ini request juga, Mbak banyakin kerupuknya kan bisa jadi. Iya. Tapi kami biasanya cuma ngasih satu loh. Enggak, kalau ini banyakin aja, bisa jadi kan? Banyakin kerupuknya, kurangin dagingnya. Iya, mungkin. Itu mungkin loh. Iya mungkin. Enak lah. Kalau gua menurut gua dunia kitchen hampir sama seperti nasi box umumnya. Jadi dibilang enak juga biasa, dibilang nggak enak juga enggak. Ya pada umumnya lah. Nah, kalau prinsip gua, ketika lo udah makan, lo bilang nggak enak tuh dogi 2 kali. Udah lo makan, nggak enak. Ya kalau gua nggak enak, kalau gua bukan nggak enak, biasa aja. Lahap kok gua makannya. Begitu ya. Oke. Bukan penasaran. Pertanyaan gua selanjutnya, kenapa gua pengen ngajak podcast sama lu yang adalah seorang dosen ilmu komunikasi. Kan lagi marak nih. Apalagi di kolom komentar, negara ini terlalu suci, bendera merah putih terlalu suci untuk kita kibarkan di negara yang penuh korup ini. Kayak gitu-gitu kan, ada tuh banyak tuh, Mas Bro, di kolom komentar kan. Terus bla bla bla, daripada ini gue lebih baik mengibarkan bendera One Piece yang menggambarkan ya kayak gitulah ya. Nah, menurut lu ini adalah bentuk komunikasi juga dari masyarakat ya? Dengan mengibarkan bendera One Piece daripada bendera merah putih. Jadi komunikasi tidak langsung. Gua protes. Enggak, tapi gua diem mulutnya, tapi gua ngibarin bendera One Piece sebagai bentuk. Itu komunikasi juga nggak sih? Oh iya dong, komunikasi itu kan kalau pakai definisinya Waslawi, we cannot not communicate. Oke. Artinya apa? Apapun yang kita lakukan, itu punya komunikasi. Even itu intentional or unintentional, lo punya niatan atau lo nggak punya niatan. Which is misalnya gini, gua nggak sengaja nih pakai baju batik warna hijau, lo juga warna hijau. Bener. Kita nggak punya niatan, men. Untuk kapelan istilahnya. Iya, untuk kapelan atau apa dan. Tapi ketika orang ngelihat, Ju katanya lo ngapain warna hijau? Ada apa nih lo gitu? Lagi apa? Artinya kan, lo nggak niat komunikasi aja, orang bisa menginterpretasikannya. Apalagi misalnya ketika lo misalnya memang udah punya tendensi bahwa gua mau ngasih tau sama orang pakai simbol ini dan itu diumumin, maksudnya dikatakan sebuah simbol ini untuk ini kan gitu. Sama misalnya ketika
rumah lo sekarang ngibarin bendera bukan One Piece, bendera pelangi. Lo nggak bisa bilang bahwa gue nggak tahu, gue pengen aja pelangi, nggak bisa. Karena lo udah tahu bahwa bendera pelangi itu adalah punya konteks maknanya ini loh, LGBTQ misalnya kan gitu loh. Ya gitu. Jadi orang nggak bisa bilang bahwa ya gue suka dengan One Piece. Ya kan. Kalau lari ke One Piece. Kenapa lo pilih One Piece? Karena lo udah punya tahu tujuannya. Gitu loh. Jadi ketika misalnya orang bilang bahwa dia mau merepresentasikan, ya itu haknya mereka untuk merepresentasikan apa yang mereka inginkan dengan catatan bahwa One Piece itu pada saat ini itu dinilai sebagai bentuk ya kan kebebasan apa kan gitu. Lu kayaknya takut banget sih ngomongnya. Enggak takut gua. Kebebasan apa maksudnya? Memprotes pemerintah atau? Iya, maksud gua nggak mendalami One Piece sebagai protesnya apa ya, karena gua tidak. Karena yang gua bilang itu sebagai protes aja. Cuma kan kalau lu lihat ya dari segi komunikasi politik, ini kan maksud gua lu udah mulai kemarin Indonesia gelap. Kayaknya itu ada bukan gerakan yang lo murni, tapi lo ada tendensi politisnya di situ. Nanti setelah ini apalagi kan gitu loh. Kalau yang dimaksud gerakan murni apa? Hah? Yang tadi lu bilang berarti gerakan lu bukan gerakan murni, yang dimaksud gerakan murni. Ya kemungkinan ada kepentingan, dan pasti semua gerakan pasti punya kepentingan. Betul. Punya tujuan gitu loh. Betul. Gitu. Lu tadi bilang ya kalau ada orang yang mengibarkan bendera One Piece itu sih hak mereka, gitu kan? Iya. Berarti nggak melanggar hukum kan ya? Atau gimana sih? Ya kalau gua lihat sih nggak melanggar. Kalau kita maknai bendera sebagai sebuah simbol biasa atau sebuah enggak mesti juga ditangkap. Atau tergantung ada mens rea-nya tidak? Nah, semua juga ada mens rea lah. Masa? Iyalah. Tom Lembong nggak ada mens rea? Tom Lembong nggak ada mens rea? Nggak semua. Karena gue nggak setuju nih. Semua ada mens rea-nya, gue nggak setuju. Gue nggak setuju lah. Nggak setuju. Kalau tiba-tiba kita di meja makan ini terus ada sesuatu yang lu nggak sengaja dan nggak ada mens rea-nya, masa gue bilang, jangan gitu, lu jahat sama gue. Lu nggak sengaja gue Kan manusia nggak ada di tengah-tengah, men. Manusia bisa ke kiri, bisa ke kanan. Iya, tapi nggak semua ada mens rea-nya lah. Tom Lembong nggak ada mens rea-nya dan terbukti. Terbukti apanya? Dia dapat abolisi. Kalau dia mengabolisi berarti dia kan salah. Kalau apa? Kalau dia diamnesti atau dia abolisi, berarti dia tetap salah. Enggak, kalau abolisi itu menghapus tidak ada. Enggak ada. Enggak lah. Gue bukan orang hukum ya, gue mau baca aja. Ya. Enggak. Tapi kalau maksud gua amnesti kan pengurangan. Gasa, lu tetap bersalah. Tadinya lu 7 hari, gua amnesti jadi 3 hari, tapi lu tetap bersalah. Kalau abolisi kan enggak. Pembersihan, enggak ada apa-apa. Itu. Nah sekarang katanya yang mau diusut hakimnya. ya tuh udah aja nggak usah ada pengadilan. Udah lo jangan ngomong itu ngelebar. Ini aja loh. Apa namanya Indonesia merah putih. Nggak, maksud lo gini loh. Biasakan kita karena gini loh ya, maksud gue gini. Ada hal-hal yang dari segi hukum itu bisa diperdebatkan, karena kan dari segi itu bisa diperdebatkan juga, men. Jadi kacamata orang awam dan kacamata hukum kan bisa berbeda. Dan kacamata pengacara itu bisa berbeda. Maksud gue, apapun keputusannya ya, gue nggak melihat itu bisa datang atau enggak ya. Tapi ya kita hormati gitu. Tapi pada saat ini, kalau misalnya hukuman itu selalu dikaitkan dengan kepuasan masyarakat dan masyarakat kemudian menggiring opini, itu jadi masalah. Jadi sampai kapanpun nanti hakim juga, kalau gua ngeluarin statement gini, nanti masyarakat ini gua yang kena, kan itu jadi masalah. Memuaskan masyarakat yang memang cerdas dan memiliki alasan kuat, gitu kan? Nggak semua masyarakat.
Iya, maksudnya gini loh. Misalnya ini. Ya, ketika misalnya lo ada sesuatu kasus misalnya. Apa misalnya sebut aja biar punya gambaran. Enggak, maksud gua gini, kayak Kasus misalnya, ini misalnya kasus pencurian sendal jepit. nah itu. Nah, gua nyuri sendal jepit. Iya. Terbukti nggak? Ya, ketika terbukti secara umum, ya kan masih dihukum tuh. Bener. Ya, tapi ketika lo misalnya tahu kondisinya dia susah dan sebagainya, maksud gua kan hukum nggak melihat itu. Enggak. Tapi mungkin ada memang hati nurani ya, gitu bawahnya dan sebagainya. Maksud gua gini, terlepas itu pro kontra, menurut gua kita juga harus menghormati keputusan hakim. Betul. Oh itu, Iya betul. gitu. Walaupun keputusannya bisa jadi salah. Oh iya, Iya kan? bisa. Bukan bisa jadi salah, punya interpretasi berbeda-beda. Iya. Ya, iya, tergantung kita ngeliat gimana. Iya. Iya. Nah, mungkin karena caruk maruknya negara kita hukumnya seperti itu, mungkin muncul lagi masyarakat beberapa golongan yang menaikkan bendera One Piece. Itu kan salah satunya juga. Balik lagi. Berarti warga Indonesia yang mengibarkan bendera One Piece, lu bilang tadi itulah hak mereka. Ya kan? Itu adalah bentuk komunikasi mereka untuk menyuarakan maksud tujuan isi hati mereka gitu kan. Untuk mengibarkan One Piece ya. Dan nggak perlu ditarik-tarik ke wilayah hukum ya. Enggak lah. Nggak kan ya? Enggak. Kecuali mungkin bendera apa sih yang pasti dihukum, nah hukum komunis mungkin ya. Enggak juga. Serius lo? Gua nggak ngedit nih, gua malas. Kan ada pandangan gua. Gini nih, nah ya. Dari segi misalnya kebebasan, apapun itu yang lo lakukan, sebenarnya sah-sah aja. Lo mau pakai bendera komunis dan sebagainya. Tapi, nah tapinya kan, simbol itu kan melekat. Ya, itu maksud gua. Ya kan? Simbol itu melekat pada sebuah peristiwa. Iya. Artinya, lo kan harus ada iba juga lah. Bukan iba dong, kesadaran. Iya, maksudnya kesadaran ya bahwa itu Berarti bisa ditarik ke hukum, menyakiti. ya kan? Hah? Berarti bisa ditarik ke hukum. Gua nggak tahu, tapi kalau apakah ada aturan bahwa kita nggak, maksud gua apakah ada aturan kan kalau nggak salah kan di undang-undang atau apa buku PK komunis itu nggak boleh ya. Nah, gua nggak tahu apa lambangnya juga nggak boleh. Nggak boleh, soalnya gua pernah dengar ada seseorang warga pakai kaos. Nah, kalau memang itu nggak boleh, berarti kan ada aturan hukumnya ya, nggak boleh. Kaos ditangkap, stiker di motor ditangkap. Ya. Berarti kalau warga negara Indonesia mengibarkan bendera komunis bisa tuh dilarikan ke hukum, ya kan? Kalau One Piece, pertanyaan gua, dilarikan ke hukum nggak ya? Kan nggak ada yang lu alasan tadi itu, nggak ada melekat pada peristiwa apa-apa. Kalau secara dia benderanya enggak, tapi secara perbuatannya ada nggak? Perbuatan apa? Menghasut, menyebarluaskan berita bohong. Enggak, kalau menghasut juga enggak sih. Enggak, secara dari benderanya sih enggak, tapi perbuatan dia. Nah, itu yang dicari. Mens rea-nya ada apa tidak? Niat jahatnya. Gitu ya? Emang kalau bukan niat jahat, kan bisa jadi nggak niat jahat, tapi dia menyebarluaskan. Iya. Yang namanya hoax dan sebagainya. Itu yang kalau gua sih berpendapat ya. Orang mengibarkan bendera One Piece itu kayak orang mengibarkan gambar burung, komunitas burung dia. Atau gambar ayam karena dia bergabung di atau gambar helm karena dia punya komunitas motor, kan sama aja ya. Enggak gini loh. One Piece itu kan kartun. Ya secara denotasinya iya. Tapi kan kita ngomongin tentang simbolnya. Dia punya makna di balik itu, dan makna itu udah banyak yang tahu. Bahwa itu sebagai bentuk protes. Iya. Ya itu. Protes kan nggak dilarang kan? Enggak lah. Berarti nggak apa-apa kan? Kata gue, ya ini mah terlalu ini aja. Gue biasa aja. Maksud gue, kenapa misalnya gini loh. Ya lo lihat aja, misalnya ada orang Papua ngibarin bendera apa? Bintang Kejora. Bintang Kejora nggak ditangkap. Di mana? Di Jakarta yang dia protes atau apa? Oh, nggak ditangkap ya?
Yang di sana dia ngibarin di kampung mana, harusnya tangkap semua dong. Itu udah jelas-jelas yang ngedukung iya benar, pada benar, itu, iya, ya kan? benar. Jadi maksud gua gini loh, maksud gua hari gini itu udah orang tuh bebas, cuman kebebasan orang harus diikuti ya dengan misalnya boleh dia berdiskusi, boleh dia ini, tapi tidak kemudian jadi fitnah, tidak kemudian memojokkan sesuatu. Kalau lo misalnya nggak suka dengan pemerintah, kan bukan kemudian lo harus membabi buta, mana yang nggak sukanya? Kan itu nggak mau babi buta, cuma pasang bendera doang. Iya, tapi kan maksud gua Kita ngobrol gini dia aman kan ya? Dari kacamata lu? Iya, aman. Aman kan? Kita tidak menghasut, tidak menyuruh. Ini gua bertanya. Iya. Dia ini dosen ilmu komunikasi. Gua nanya ke dia. Ini gitu kan sederhana itu sambil makan. Cuma kan ada orang yang baperan, ada orang yang terlalu preventif, dia bisa menghasut ini, menjadikan ini gitu. Iya, tapi kita enggak kan nih. Ini gua enggak ngehasut orang kan? Enggak, baik lagi ke tema yang One Piece, itu hanya orang-orang yang ada yang sebagainya seperti itu. Ya kan? Nah, gue suka tadi pernyataan lu. Ya harusnya ini biasa aja. Berarti biasa aja ya. Berarti akan lucu dong ya kalau ada orang yang ngibarin bendera One Piece terus ditangkep. Kan menurut lu tadi biasa, harusnya biasa aja. Gue setuju. Biasa aja sih. Bahwa? Biasa aja. Toh, kalau gue balik ke pertanyaan awal juga lebih menguntungkan orang. Tapi kalau gue nggak salah kan Kopol Hukam juga udah ngasih warning tuh. Ngapain? Kalau bendera itu tanda kutip sebagai ajakan makar dan sebagainya ya. Oh ya? Nggak salah ya, tapi gue kayaknya. Nah, ini coba dibuka. Tangan gue kotor. Menko Polhukam udah ngomong gitu. Kalau nggak salah ya. Ini enggak lah, maksud gue. Anggap aja bener lah. Menko Polhukam. Enggak kayaknya. Enggak, maksud gue kayaknya Pak Prabowo juga dengan sistem pemerintahan sekarang bukan tipe yang baperan lah. Apalagi dari pendapat lu tadi bahwa masih lebih menguntungkan jualan bendera merah putih daripada bendera One Piece. Apalagi artinya kan yang melakukan itu juga sedikit banget kan? Iya. Ya maksud gue begini, maksud gue ketika ada orang yang tidak satisfied dan dia misalnya tanda kutip punya argumennya nggak apa-apa. Ya kita hargain aja. Ya alangkah menyenangkannya kalau seperti itu. Iya. Nah terus kalau ada yang ditangkap dan lainnya gimana? Ya makanya ditangkapnya karena apa? Jadi misalnya gini, gua ngebarin bendera One Piece, misalnya ya, gua ditangkap bukan karena bendera, misalnya karena gua ngegere, ya gitu ya, atau gua apa kan guanya. Tapi memang ada tendensi orang akan cenderung melihat latar belakang lo ngapain karena lo belum pakai bendera One Piece itu ada efeknya ke sana gitu loh. Itu nggak bisa lo deny. Iya. Gitu, tapi maksud gua kalau gue berpikir ya angka baiknya saat ini itu kan hanya sebagai sebuah bendera atau simbol ya yang mungkin hanya segelintir orang yang memang tapi kalau misalnya memang pemerintahnya sadar ya mereka akan memperbaikinya. Oh, gue tuh nggak bagusnya di sini loh, ini. Nah, kita buktikan ke depannya. Kalau pemerintah sadar, kan gitu. Gue pikir sadar lah. Enggak, kalau lu bilang kalau pemerintah sadar, maka mereka akan memperbaikinya gitu kan? Ya karena kan ada. Emang selama ini nggak sadar ya? Gue bilang sama ini pemerintah. Kalau gue secara objektif, gue tuh selalu percaya bahwa yang namanya pemerintah itu pasti memikirkan lah ya. Gitu. Gue selalu bilang positifnya kan gitu. Setiap masa pemerintah pasti ada plus minusnya lah. Oh, itu betul. Transaksional udah pasti ada. Betul. Cuman maksud gua kalau lo misalnya selalu melihat yang negatif terus, tanpa melihat misalnya ada balancing, ada perubahan dan sebagainya, ya kan nggak bagus juga. Betul. Kita harus fair, bagusnya di sini, Ini betul, betul. Tapi kan lu nggak bisa ngomong kalau lu ngeliatnya negatif terus, ntar lu dibalik sama orang. Iya, tapi kalau lu ngeliatnya selalu positif terus, enggak, kan ada orang yang terus negatif, men. Iya. Gitu. Kalau gua kan ya ada plusnya, ada minusnya gitu. Enggak yang ngurusin sebuah negara besar kayak gini tuh nggak mudah juga. Gitu. Ya lo lihat lah transaksional tuh selalu ada. Ya. Beganya kekuasaan itu selalu ada. Ya. Gitu ya. Maksud gua itu yang kemudian yang dikhawatirkan adalah
kita tuh dikuasai oleh hanya segelintir elit penguasa gitu loh. Ya, elitnya kemudian dia ya kan kita sering ngelihatnya banyaknya kasus korupsi apa dan sebagainya. Dan gue rasa sih harusnya ya mulai dari sekarang udah mulailah yang kayak gitu-gitu di stop gitu kan. Gitu. Nih, satu lagi ya. Katakanlah ini apa namanya ya? Berimajinasi atau berfantasi, katakanlah udah nggak apa-apa kok, pemerintah juga nggak apa-apa, teman-teman berunjuk rasa juga ada undang-undangnya, demo juga ada undang-undangnya, yang penting tidak anarkis, tidak melanggar hukum, silakan. Kalau teman-teman mau sebagian siapapun yang mau mengibarkan bendera One Piece, monggo silakan. Yang penting aman, tentram, nyaman, tidak gaduh, mengibarkan saja. Terus misalnya itu kan sama aja dengan kayak kemarin ada Garuda Biru, ya kan? Itu kan juga ya monggo lah, marak di medsos ya monggo lah. Tapi ya nggak gaduh-gaduh amat, monggo lah silakan. Nah pertanyaan gua, kalau ternyata kondisinya kayak gitu, menurut lu ideal nggak ya? Kenapa yang dipilih One Piece ya? Kenapa? Maksud gua ya, lawannya One Piece tanda kutip itu kan bendera merah putih tuh. Bendera merah putih kan semua warga negara Indonesia 200 juta lebih kan tahu, ya kan? Levelnya bendera merah itu tahu. Tapi kenapa dilawannya, simbolnya pakai One Piece ya? Maksudnya gue sendiri aja, walaupun gue setuju dengan gerakan mereka misalnya, tapi, One Piece. Coba kalau orang senyum Nirvana ya, karena kenapa ya? Kenapa misalnya nggak cari yang sejajar ya? Nah, kan kenapa ya? Ya gue nggak tahu ya. Cuma kalau bisa ini kita berandai-andai aja. Menurut lo yang bagus siapa? Yang bisa menandingin merah putih? Kalau lo pasti cari lawan yang nggak sepadan lah. Maksudnya? Kan itu sebagai sebuah sarkas dialektika. Iya betul. Enggak, maksud gua yang tahu One Piece kan mungkin nggak sebanyak Garuda Biru. Kalau Garuda kan, ininya bendera merah putih, ininya Garuda Biru. Itu kan orang udah sama-sama selevel lah, gitu kan? Manchester City dengan Manchester United, AC Milan dengan Inter Milan, gitu kan? Tapi kalau sekarang bendera merah putih, itunya One Piece gitu loh. Maksudnya kenapa nggak sesuatu yang misalnya gambar Pulau NKRI? Maksud gua ini iya kan, komunikasi kan juga. Gua gini kan udah bilang sama lo, dia cari yang nggak sepadan. Kalau dia cari yang sepadan ya maksudnya kan berarti dia punya nilai yang gua lawan. Kalau dia pakai One Piece kan di dasarnya lo nggak, maksudnya ya berapa itu kecil nilainya. Siapa maksudnya? Dari ya gini loh, lo ngambil One Piece nih, One Piece itu ya mungkin, misalnya lu sama gua diskusi nih. Iya, kan gua ngambil One Piece itu. Ya berarti kan gue nyari yang nggak sepadan dengan si merah putih. Artinya yang di bawah, berarti lawan merah putih itu dianggapnya levelnya level bawah. Betul, iya. Ya itu kan itu sebagai sebuah penghinaan sebetulnya. Kalau dari orang melihatnya ya. Larinya ke situ ya. Jadi apa namanya? Barcelona datang ke Indonesia untuk lawan timnas. Udah sih Messi-nya nggak usah dimainin. Toh tanpa Messi masih bisa menang, terus nanti Indonesia dibantai sama Argentina atau Barcelona tanpa Messi, itu penghinaan kayak gitu ya? Iya, kayak gitu. Tapi betul gini ya, maksud gini. Tapi kan udah, kok penghinaan sih? Maksudnya itu kan udah pasti nggak bisa ngelawan. Bukan, maksudnya gini loh. Indonesia itu kan harusnya sejajar, misalnya ini, Indonesia sejajarnya ngelawan yang besar gitu simbolnya. Iya, betul. Berarti kan dianggap Indonesia itu besar. Betul. Tapi ketika lo misalnya pakai bendera One Piece yang rendahan, berarti kan Indonesia itu nggak besar. Oh, bisa dilawan. Masa levelnya bendera yang kecil? Berarti tujuannya ini apa sih? Tujuannya ini untuk, kan kalau kita bikin pergerakan kan harus bisa menarik perhatian mereka dong. Harus mengumpulkan massa sebanyak-banyaknya, menarik perhatian mereka. Apa ini cuma iseng aja, atau ini jangan-jangan cuma nggak ada yang namanya iseng ketika lo buat sebuah movement itu sudah dipikirkan. Kenapa nggak seimbang ya? Kalau kemarin itu kan menurut gue seimbang tuh antara Garuda Biru. Ya sang gini loh, antara Garuda Biru dengan itu kan lo menguji pada nasionalitas, men. Ketika lo menggunakan lambang-lambang negara, belum tentu orang itu akan suka, yang walaupun lo misalnya nggak suka dengan negara lo,
nggak suka dengan Indonesia, tapi ketika lambang negara lo digunakan sesuatu yang tidak pada tempatnya, automatically gitu. Gue juga nggak ngedukung. Gue nggak ngedukung. Tapi ketika lo misalnya pakai One Piece, itu adalah kartun, ya kan gitu. Artinya satu bisa diterima, yang kedua itu kalau dalam segi cyborg-nya, ya kan, berarti Indonesia itu, bendera Indonesia itu atau bendera Indonesia itu di levelnya level kartunnya yang biasa gitu. Itu ini mungkin ya. Ini mungkin kan? Ya mungkin. Ini cuma. Tapi gue gini men, kita harus lihat dari segi geopolitik ya. Kita harus lihat dari segi simbol. Itu nggak ada yang kebetulan. Semua pasti sudah ada konstruksinya. Yang kita harus pikirkan adalah begini. Kita itu selalu berada pada sesuatu hal yang unsatisfaction ya gitu, unsatisfied. Memang pasti ada, men. Semua negara itu pasti ada yang, tapi kita, maksud gue gini. Ada yang apa? Semua negara itu pasti ada yang? Pasti ada yang nggak sesuai lah, gitu loh. Tata kelola dan sebagainya kan gitu. Tapi maksud gue gini loh, Indonesia itu tidak pernah diajarkan pada sebuah pride. Iya. Lo boleh pride lo itu kalau lo main bola. Setelah itu lo selalu bilang Indonesia korupsi, Indonesia ini dan sebagainya. Ya, tapi maksud gue kita nggak pernah diajarkan atau kita nggak pernah merasa bahwa gue tuh bangga jadi Indonesia. Ini sistem berpikir kita yang kemudian bisa jadi ada alat asing, kepentingan asing yang kemudian membrainwash kita bahwa Indonesia itu selalu menjadi negara yang tidak pernah maju, orang-orangnya adalah orang yang terbelakang, mayoritas ya. Ya gitu. Ya. Kemudian akhirnya kita nggak pernah punya pride itu. Ya. Ketika lo nggak punya pride ini dan lo di jejelan ini, apa yang kemudian terjadi? Maka akan nggak aware kepada negara kita. Itu yang maksudnya grand design ini harus kita. Gue bukannya nggak setuju One Piece atau gue nggak setuju, tapi maksud gue adalah yang namanya orang luar negeri itu dia pasti akan mencintai negaranya. Betul. Whatever negaranya apa, bagi dia itu udah menjadi ya gitu. Jadi maksud gue, kritik boleh, tapi kritik yang membangun, kritik yang memang bisa melahirkan sebuah solusi, ya, bukan kritik yang kemudian menjadikan ketidakpercayaan kita pada negara, kritik yang kemudian menghadirkan pada ketidakbanggaan, karena dapat bendera merah putih itu perjuangannya luar biasa. Iya, betul. Sang gua tanya sama lu, gua tanya sama lu. Kita dijajah oleh Belanda itu dan Jepang itu udah berapa banyak? Ya. Tapi kalau kita ingat sejarah berapa banyak yang udah dibunuh oleh Belanda. Tapi ketika kemudian pada saat ini kita menerima Patrick Kluivert jadi pelatih kita nonton atau mendukung dari Belanda, ya kan gitu kan? Ya. Artinya kita bisa memaafkannya. Ya. Ya kan gitu. Iyalah. Indonesia mau pemaaf. Ya. Pemaaf. Tapi maksud gua kenapa kita nggak pernah bangga kepada punya kita sendiri? Ya walaupun kita tahu banyak juga brengseknya ya oknum-oknum itu. Tapi maksud gua kalau lu memang brengsek, ya kalau mereka oknum dan sebagainya, ya udah kita dari sekarang kita benahi kita ini gitu loh. Nggak bisa. Duit samping. Nah itu. Lo kan bilang kata-kata lo yang nggak bisa itu. Nggak bisa. Lo kalau mau bilang bisa terserah. Gue nggak bilang nggak bisa. Bisa gue. Selama di Baygon masih ada tulisan dilarang minum, nggak bisa. Selama ada pegadaian, ya menyelesaikan masalah tanpa masalah, itu bisa. Wah, kagak bisa. Bisa. Jadi maksud gue gini loh. Ini gue kasih lihat kan. Orang Jepang, dia akan selalu bangga dengan produknya. Even dia harus beli produknya itu lebih mahal dibandingkan produk yang buat. Karena apa? Kualitinya di internalnya dia. Nah maksud gua, sekarang kita rubah nih, kita kualitinya kita lebih bagusin,
apanya kita lebih bagusin kan gitu loh. Udah ubah mindset lo, ubah, tapi lo masih pride. Kan kita udah mulai sangat, kita mulai banyak kaos-kaos yang bagus, desain-desain jam tangan yang Nggak bagus bisa. dan sebagainya. Nggak bisa. Itu. Ya Nggak kalau bisa. ketika orang kayak lu bilang nggak bisa, banyak nanti ini non persepsinya dia akan selalu nggak bisa. Iya. Pada akhirnya apa? Pesimis. Ya gitu. Nah itu, kalau gua nggak mau. Coba tulis di kolom komentar, lu di pihaknya Rangga atau di pihaknya gua. Kalau Rangga sih bilang dari bahasa-bahasanya yang penuh dengan optimisme, Indonesia bisa berubah, masalah gitu-gitu kan? Iya, Nggak bisa. iya dong. Ya harus dua dari kita. Lo mau ngapain lagi? Kalau kita, Iya dong. gua itu bukannya gini loh. Gua itu bukannya nggak mau berubah. Gua tuh udah, gua udah makan jeruk, makan dunia kitchen. Iya, tapi Udah aja. jangan bisa kita bilang nggak bisa, men. Gua bisa tapi gua nggak mau. Ya, Bukan nggak ya mau, itu maksudnya kan gua udah. itu kan pilihan lo. Tapi bilang gua nggak bisa. Kalau lo satu orang bilang nggak bisa, kemudian diikuti dengan Berarti orang paling goblok di Indonesia kalau ada gue bilang nggak bisa diikutin. Gue siapa? hidup itu harus optimis lah, men, gitu loh. Betul. Even misalnya perubahannya mungkin nggak signifikan. Gue ini siapa? Kenapa gue jadi? Nah itu, Nggak, kenapa lo mesti harus jadi siapa dan lo mau berubah dari tidak siapa di Indonesia itu harus jadi siapa? Nah itu yang kemudian di Indonesia itu Iya, itu betul. kemudian melahirkan pada pesimistis. Iya betul. Gitu. Kita boleh berdiskusi, kita boleh, tapi kita harus punya Lu tau nggak sih? optimisme itu. Ada orang yang pesimis sejak dia lahir. Dia pesimis. Ada orang yang lahir dia optimis. Pas ngeliat kanan kiri, Nggak bisa. Orang lahir itu dalam keadaan Masuk. polos. Nggak bisa. Jok. Enggak, jok lo kan harus logik sama gua. Tapi di beberapa bidang tertentu gue sangat pesimis. Tapi untuk masalah Indonesia kan enggak. Ya. Bahkan gue merasa negara tercinta kita Indonesia itu disetting untuk selalu menjadi negara berkembang. Nih, Tidak akan pernah menjadi negara enggak, maju. gua gini ya, Tuan. Ini kenyataan gua. Kita itu selalu melihat ya, nih buat gua selalu ngajarin gitu. Karena kita selalu dibuat dimensional culture. Itu kalau lo menurut bukunya Adorno tuh. Jadi apa yang lo lihat di media Ya. atau yang itu menjadi suatu yang Betul. di suatu kebudayaan lo kan. Betul. Kita melihat misalnya orang asing, wah dia jago banget bahasa Inggrisnya, ngomong Inggris ya, blow on kan gitu loh. Kalau dia nggak bisa ngomong bahasa Inggris kan. Iya. Gitu. Indonesia yang lo ngomongin kan warga Indonesia. Iya, nggak maksudnya. Di kolom komentar tuh, kenapa lo jadi belum-belum orang Indonesia? Enggak, Enggak kan bang. enggak kalau Belum aja. enggak blow on, maksudnya blow on kalau Inggris nggak bisa ngomong bahasa Inggris bukan orang Indonesia ya dong, ngaco lo, ya kan gitu. Nah, maksud gue kan begini, kita selalu punya nilai bahwa orang asing itu kayaknya lebih dari kita. Iya. Dan posisi-posisi tertentu itu kemudian lo kasih ke orang asing. Iya betul. Nah, kenyataannya lo di Eropa, ketika gue dulu di Jerman, untuk menduduki sebuah position itu ada aturannya jelas. Betul. Yang pertama adalah orang Jermannya dulu. Iya. Ya, setelah orang Jerman nggak ada untuk posisi tersebut, maka orang yang dari Eropa. Iya. Setelah Eropa nggak ada, barulah orang misalnya dari negara yang lain. Itu di Jerman Artinya, iya, artinya ada 3. Nah, maksud gua, inilah yang kemudian gua balik dong logika lo. Iya. Orang Indonesia tuh bisa. Iya. Orang Indonesia tuh mampu. Enggak, entar dulu. Enggak dulu lo, jangan nyela gua dulu. Iya. Nah, maksud gua adalah ketika persepsi itu enggak lo rubah, ketika persepsi kita hanya melihat orang asing itu bahwa dia Iya. pintar dan sebagainya, enggak dia kita kasih kesempatan Betul. buat mereka, itu yang kemudian membuat gua tuh mundur gitu loh. Betul. Iya. Gitu. Kalau kan tadi lu ngomongin di Jerman, Hmm. ya kan? Ketika gua dulu waktu di Jerman gitu kan, Jerman kan negara maju kan ya? Hmm. Yang Indonesia kan negara berkembang. Jangan gitu. Nah, iya dong, masa lu ambil dari sini dibawa ke sini? Enggak, aturan kebijakannya, Ton. Lah iya bener. Ya kan yang bikin aturan sama kebijakan dong orang Jerman, orang Indonesia juga. Bukan kan gitu dong. Enggak, lu enggak paham apa yang gua maksud. Iya paham. Enggak. Yang gua maksud adalah
pemikiran kita Betul. pada kualitas orang, Betul. itu kita merasa bahwa kita selalu ada di bawah. Itu Betul. yang salah, Ya. Ton. Apakah pemikiran pemimpin-pemimpin kita yang di atas sana itu kayak gitu? Apanya? Pemerintahan kita, Nih, orang-orangnya. level Enggak, yang kan? atas itu mungkin, Iya. ya, mungkin level atas sudah oke, tapi level second-nya ini, Enggak. Kalau atas ini rakyat Iya. Indonesia itu, rakyat di Indonesia tuh kalau Enggak, disuruh ke utara enggak katanya- dong. Maksud gue tuh, inilah. Oh iya, secondnya oke deh. Iya Gue dong. ikutin. Atasnya udah benar, Bisa. secondnya yang ngebelokin. Iya, bisa Ya, jadi. bawahnya berarti kan ngikutin yang atas. Bener lah, itu yang terjadi, bener. Bener lu. Enggak. Kan Indonesia nggak bisa ngeliat yang satu. Bukan maksud gua, bukan Nah, hanya ini. kebijakan ini, Ton. Maksud gua adalah kita sendiri itu merasa dalam otak kita itu kita selalu dari bawah, itu yang salah, Betul. Ton. Makanya gue tanya, kita itu kita yang mana? Kita yang di satu, kita Enggak, yang gua di nggak ada- second, nggak ada apa kita kita itu. yang di bawah? Ada itu. Kalau kita yang di tiga, apa yang diomongin kita yang di dua kan siap-siap aja. Kalau lu misalnya punya Kita- pemikiran itu mau di level bawah, tengah, atas, sama Ya. lu punya pemikiran itu, lu nggak akan maju. Betul, bukan lu, bukan gua doang, kan kita di Indonesia. Kita semua tidak akan maju gitu kan? Bukan kalau punya pemikiran seperti itu mau di level manapun, kalau masih ada tapi itu. kalau gua doang nggak maju, tapi 250 juta yang lainnya maju, tetap baik-baik aja. Ini masalahnya kan bukan gua sendiri. Nggak, emang lu nggak satisfied-nya di mana? Hah? Emang lu nggak satisfied-nya di mana? Balik lagi ke kenapa gua pesimis. Ya karena tadi itu gua bilang kayaknya Indonesia juga bakal disetting sama geopolitik dunia akan selalu menjadi negara berkembang, nggak boleh maju. Oh, itu jelas lah. Iya, nah berarti jelas dong. makanya tadi gua bilang, lu bukan ngapain? maksud gua gini, selama lo bukan ini negara maju itu nggak akan mungkin melahirkan negara berkembang menjadi negara maju. Betul. Karena dia harus punya yang namanya, kalau semua negara jadi maju, siapa yang berkembangnya? Betul, Beb. Gitu. Makanya lo tadi bilang Jerman. Ya, kan tapi negara maksud gua begini, kalau nggak dirubah dari kita, nggak bisa dirubah dari kitanya, orang sistemnya membuat kita nggak bisa berubah. Nah, itu. Lo Ya kan? selalu bilang sistem kita nggak bagus. Enggak. Gue yakin sistem kita udah bagus. Tapi Iya kan, hanya ada beberapa aja yang mesti perbaiki lah. beberapa Iya dong. itu nggak. Nah, kalau lo misalnya selalu pesimis gitu, gimana kita akan maju? yang pesimis, gua oke dah. Mulai detik ini, gua optimis. Gua tunggu 5 menit lagi. Kagak maju-maju Indonesia. Oke, gua akan menjadi orang yang optimis, man. Oke. Optimis nggak optimis? Indonesia itu guys, negara yang luar biasa. Negara yang gue berkaca-kaca kan mata gue kalau ngomongin Indonesia. Ya karena gue mau gini, simpelnya aja Ton, gue bisa hidup, gue bisa apa ya, karena gue dari sini, dari Indonesia. Lu berpikir nggak sih kalau orang-orang yang pasang bendera One Piece itu mungkin mereka cinta banget sih, cinta mati sama Indonesia? Bisa jadi. Ya, iya. Iya, nggak ada masalah. Kan gue bilang nggak ada masalah. Iya. Tapi maksud gue, mindsetnya jangan kita juga harus bisa mengakui apa yang udah dilakukan yang baik, ya boleh. Betul. Gitu. Makanya mungkin mereka yang pasang bendera One Piece itu kangen sama Indonesia dulu. Mungkin zamannya Pak Soekarno yang bisa mengundang Afrika orang ke ini. Mungkin mereka rindu gitu loh, rindu. Ini mah lagi cari cara aja nih, kita ngapain ya? Gua kangen nih sama dulu nih. Gua kangen sama mantan gua yang dulu nih. Gua ngapain ya? Gua harus gimana ya? Ini upaya aja, cara aja. Ya kita boleh aja, tapi kita nggak pernah merasakan zaman dulu seperti apa. Bukan, yang kan tahu dari cerita-cerita. Iya, maksudnya gini loh. Oh, asik banget ya dulu kayak gitu ya. Enggak gini loh, lo asik banget kayak gitu tuh, tapi kan lo nggak mengikuti zaman dulu seperti apa. Mungkin mereka itu. Tapi lu setuju kan? Mereka mungkin cinta banget sama Indonesia. Justru mungkin. Iya betul, tapi maksud gue gini, kalau misalnya analogi lo seperti itu, zaman Soekarno juga orang ngantri beras, men. Iya benar. Inflasinya banyak, maksudnya, men. Mungkin pada zamannya Soekarno orang juga ada yang nggak puas. Iya betul. Dia menginginkan pada zaman Majapahit. Iya. Tapi zaman Majapahit, zaman Singosari. Iya benar. Kalau lo ngeliat ke belakang terus, belakang itu bagus.
Ya, terus sebagai sebuah tapi enggak, tidak menjadikan sebuah standar. terus patokan mereka itu apa? Untuk yuk kita bikin pergerakan yang tulus yuk untuk Indonesia. Patokan mereka apa nih? Cermin mereka. Cerminnya adalah ya progres pada sebuah perbaikan ke depan. Maksud gue gini loh, orang lain itu udah mikirin gimana caranya supaya misalnya semuanya pakai satelit, pakai drone dan sebagainya. Ya. Kita masih ngomongin kasus Panci, men. Ya, Masih ngomongin itulah karakter Indonesia. Dan karena gue komunikasi ya, sorry ya. Gue lihat itu kita tuh yang receh, yang remeh-temeh dan receh yang kemudian dibahas, tapi media itu terus aja pada akhirnya pikiran kita tuh hanya ijazah palsu. Iya. Kan ngaco loh. Kita tuh udah mikirin mestinya ya gimana nih kalau misalnya kita buat misalnya sebuah energi yang nuklir untuk biar menghidupi semua, nggak usah bayar listrik. Kesana lah gitu loh. Gimana caranya kita bikin nih mobil listrik yang misalnya bisa semua Indonesia belinya cuman berapa? 20 juta gitu. Kalau air dari keran itu udah langsung bisa diminum. Iya, betul. Bagaimana menciptakan obat yang bisa menyembuhkan kanker dan lain-lain. Ya itulah. Iya, betul. Daripada lo ngomongin di jasa skripsinya ada nggak? Iya, betul. Gue bilang ya yang namanya tahun 80 mungkin aja. Iya. Yang tanda tangan manual lo kebuang atau apa, ini masih cari-cari. Iya. Nah, pemikiran-pemikiran yang lo omongin tadi itu mereka yang tinggal di negara maju apa negara berkembang? Yang barusan ngomongin, kita harus memikirkan ini, kita harus melempar ini kita harus menyiapkan. Negara maju juga bisa itu, negara maju juga bisa itu, negara berkembang juga harus ke sana dong. Enggak gitu, enggak. Lu nggak bisa lu kayak anak, kamu kan kelas 3 SD, kamu harus bisa ini kan. Enggak, lu nggak bisa mendeterminasi bahwa negara berkembang pikirannya begini, negara maju nggak bisa. Enggak, kan lu tadi bilang, oh iya sih, memang negara maju tidak menginginkan negara berkembang disetting akan selalu negara berkembang gitu kan? Iya. Iya benar kan? Nah negara berkembang itu kan dengan karakternya enggak maksud gini loh. Negara maju dia nggak akan ngasih jalan supaya dia bisa kemudian melampaui pemikirannya. Maka dia kasih tuh isu ini loh. Iya betul. Jadi kita sibuk dengan itu. Kemudian bisa dipahami orang. Iya, maksud gua itu kan memang sudah menjadi tugas masing-masing kan. Yang negara maju tugasnya begini. Yang negara berkembang tugasnya begini. Oh nggak bisa. Lu kayaknya begitu gimana? Bukan, maksud gua begini. Di Indonesia enggak, masih begini. Enggak, maksud gua kitanya itu yang kemudian tidak belajar atau kurang memahami. Betul. Gitu iya, loh. Gua setuju. Kita itu bukan tidak mau belajar dan kurang memahami. Kita memang diciptakan untuk seperti nggak bisa. Lo nggak bisa bilang kita diciptakan. Ya, kita di drive ya, tapi kita bukan diciptakan loh. Bahasa lo beda. Ya di drive, maksud gua itu. Iya. Ya, kalau kita maksud gua sekarang kan kemudian kalau kita udah di drive gitu ya udah. Nggak bisa dong, lo harus lawan dong. Kalau tahu lo enggak, itu gunanya kita dialektika. Ketika lo tahu lo di drive dan itu nggak benar, mau nggak berdiskusi gimana nih caranya seperti itu. Ini kan bukan lo udah tahu di drive dan lo ya udah nerima aja. Nggak bisa. Ya, ini kan ucapan dari seseorang yang adalah dosen ilmu komunikasi. Enggak lah. Iyalah mas bro. Lu kalau ngobrol ini sama orang yang baru bangun tidur bikin kopi ngalamun misalnya. Nah, lo selalu underestimate kan gitu loh. Bukan gitu. Nah, kalau enggak kita selesaikan kita ke kampung pasti pagi-pagi ya. Ada yang jogging. Iya, gini loh. Yang namanya perubahan itu kan nggak harus lo ini, tapi di kampung misalnya, even dia bisa baru ngerokok, mungkin dia lagi mikirin, gimana ya? Iya, kan gitu bisa jadi. Enggak gini. Inovasi itu. Betul. Ya, gua banyak lihat kampung lebih keren loh, men. Ya, kadang-kadang mereka pikirnya lebih keren. Lo kalimat lu tadi mungkin sekarang kadang-kadang yang total dong. Enggak, maksud gua nggak bisa gitu dong. Karena kan gua nggak semua kampung ini. Iya betul, makanya ya, misalnya gini loh. Dan nggak semua orang juga. Misalnya lo gini. Di kampung cowoknya yang gue ceritain tadi itu. Gua misalnya nanam apa gitu kan. Secara teori mesti begini pupuk segini. Ternyata orang sana biar cepetnya pakai ini loh. Betul. Gue bilang kita juga harus betul. Gitu. Makanya tadi cowok yang tadi ngopi ngerokok itu cuma di kampung A. Kalau kampung B tau nggak cowok ngerokok ngopi gitu gila. Kebijakan Donald Trump hari ini apa ya? Kan gitu berpikirnya.
Iya, tapi kan harusnya berpikir itu. Tapi yang lo dapatkan dari media itu kan ijazah yang Jokowi lagi, ijazah palsu lagi kan gitu. Apa artinya kontribusi media yang kemudian mempolarisasi pikiran? Itu yang kemudian gue bilang dari segi keilmuan gua, media punya pengaruh yang sangat luar biasa dalam membentuk opini, membentuk pemikiran dan sebagainya. Kalau ini nggak bisa dibantah karena saya kerja di media. Nah, itu kan media dan kadang-kadang lo tahu lah di media tuh punya pesanan khusus kan. Iya, betul. Nah, gitu. Jadi media itu bukan lagi netral, tidak. Iya. Sekarang itu walaupun kalau gua pakainya Schumacher itu kan media kan berdiri pada sebuah kenetralitas. Iya, itu dulu. Sekarang enggak. Gua orang media dan gua meyakini tidak. Gitu. Tidak. Nah, kan jadi secara tidak langsung ketika lo bilang gua pesimis dan lo banyak follower yang ngikutin dan sebagainya, lo bertanggung jawab pada perubahan polarisasi pemikiran orang yang pesimis lo. Kagak. Gitu. Enggak. Gitu. Jadi tapi memang benar. Jadi maksud gua bedakan kita ketika kita mengkritisi tapi membangun dengan bedakan kita memang pesimistis pada akhirnya menuju pada sebuah kemurtadan aja kan. Tapi kalau menurut Bung Rocky tidak ada kritikan yang membangun. Hah? Tidak ada kritik yang membangun. Kritik itu membedah katanya. Jangan sama gua. Kritik itu membedah gitu. Gua juga berarti iya. Jadi salah itu. Kalau ada yang bilang kita harus mengkritik untuk membangun, tidak ada. Kritik itu memang untuk nggak tahu dia dari buku mana lah gitu. Kalau lo mengkritik tapi lo juga ngasih solusi. Nah, itu juga disanggah, bukan sama gue ya. Iya. Iya. Kritik mengkritik aja, tidak harus mencari solusi. Betul. Tapi maksud gue begini, kan ada orang misal gini loh. Lu gue kritik. Kalau lu levelnya udah bisa langsung tune in, oke, berarti mesti gue gitu. Iya. Tapi ketika lu misalnya belum tune in dan lu lama, lola, kalau misalnya gue tahu, misalnya dalam arti perspektif gue misalnya, kayaknya bagusnya begini, ya nggak apa-apa lu sebutin. Kalau gue sih seperti itu. Ya pandangan gue. Iya, karena lu kan pendidikan tinggi, men. Bener nggak sih? Gue pengen tahu dong. Rata-rata masyarakat warga negara Indonesia itu pendidikannya rata-rata ini nggak sih? Ada yang bilang SD kelas 6 ya? Lo jangan jauh-jauh lah. Survei gue di Kota Serang, rata-rata pendidikannya SD itu pun banyak yang nggak lulus. Nah iya, kalau Indonesia, gue pernah. Gue belum tahu. Kayaknya Indonesia itu kan, gue wajib belajar Indonesia tuh SMP atau SMA sih? Gue lupa deh. SMP. Ya berarti kalau misalnya lu wajib belajar yang baru SMP, berarti lu banyak yang SD. Nah benar ya. Logikanya. Tapi lu lihat ya, wajib belajar itu SMP. Kalau dia sudah wajib belajar SMA, berarti rata-rata pendidikannya di SMP. Iya. Berarti dia tinggal lanjut ke SMA-nya. Tapi kalau wajib belajar kita baru SMP. Berarti rata-rata kita di itu. Jadi tinggal bukanya di survei itu. Iya. Nah, kan kalimat-kalimat yang keluar dari mulut tadi itu kan bukan lulusan SD, men. Kan gue lagi ngobrol sama lu, men. Bukan, maksudnya. Tapi kan yang nonton ini kan siapapun. Iya, maksud gue kan begini loh. Dengan lu tadi bilang, kalau gue ada yang kritik gue gini, gue gitu. Iya betul sih, gue juga gitu kalau ada yang kritik gue. Ini. Tapi kan ada juga Pinkan Mambo misalnya. Dengan donatnya. 2 juta. Iya, itu dikritik kok gimana? Maaf. Gimana? Ya nggak apa-apa lah. Terus ya masalahnya apa? Bukan. Dia kan pertama, disclaimer dulu, saya belum pernah merasakan donatnya Pinkan Mambo. Jadi dia tuh dikritik, tapi dia merasa itu bukan kritikan, itu sih menjatuhkan. Kalau kritikan yang bagus itu, harus bilang dulu, Gasa, kamu itu ganteng loh, kamu itu hidungnya mancung. Tapi kulit kamu ini, makanya gitu. Nggak langsung, Gasa, jelek. Lu itu jerawatan, harus pakai obat ini. Nggak gitu. Kalau Pinkan Mambo. Yang gini ya, maksud gua gini ya. Kan gue bingung. Kan kita bingung kritik orangnya gimana. Cara mengkritik orang kan beda-beda ya. Betul. Cara menerima juga beda-beda. Iya. Betul. Ada yang muka lu kayaknya jerawatan. Iya, dengan betul. misalnya muka lu jelek. Iya. Sebenarnya sama-sama aja kan. Iya, ya, mohon maaf ya gue iya. Ya, maksud gua tato. Ya, lu ngerti tato. gua, tato lu jelek banget sih. Sama kayaknya
nggak pas apa, deh, atau nggak gambarnya nggak ini Iya. ya, kan sama-sama aja kan. Betul. Ya gimana penerimaan kita Betul. ya. Ya maksud gua yang satu kalau dikritik jangan baperan gitu kan, yang kritik juga lihat-lihat sikon juga kali. Iya. Lebih susah ngeritik atau lebih susah menerima kritik? Hah? Lebih susah mengkritik. Gua Nerima kritik lah. menerima kritik. Oh iyalah. Menerima kritik lebih susah dibanding Lebih kita susah. mengkritik. Oh, maksud gua secara benar. Gua tambahin di pertanyaannya. Iya, gimanapun, secara benar. gimanapun orang kalau dia dalam sebuah culture yang culture yang budayanya tinggi, yang dia punya pakem, dia punya kasta, Jerman. atau level-level dan sebagainya, Jerman. di Indonesia Oh, lah, Indonesia. gitu loh. Nah, terus? Itu akan sangat susah untuk menerima kritik, Ton. Karena apa? Misalnya ya gitu loh. Kalau lo apa-apa gimana di mata masyarakat kita? Oh iya betul. Nanti gimana keluarga besar kita? Gimana? Wah itu kan. Iya, iya. Jadi ketika lo dapat kritikan, itu lo akan merasa bahwa bukan gua yang tersakiti, tapi mungkin keluarga besar dan Komunitas. sebagainya, komunitas dan sebagainya. Tapi ketika lo juga maju yang individualis, Yes. itu orang bisa membedakan. Oh, ini kritik hanya pada personnya, tidak Iya, akan betul. berakibat implikasi pada Iya. sanak keluarga dan sebagainya, dan mereka lebih terima. Ketika lo diajarkan di sekolah dengan individualis gayanya orang bule, kan gini ya, kita ngomong dari bahasa aja. Ketika di bule itu nggak ada anda atau sebagainya, kan hanya you, Ya, itu you. kan kamu kan. Iya, kamu. Artinya dia sudah mendegradasikan Meratakan, iya. sama kayak orang Jerman. Ketika Jerman misalnya, ketika lo Iya, iya, ngomongnya anda, itu masih ada gap. Tapi ketika misalnya udah ngomong du, kamu, itu nggak ngeliat usia, tapi udah du, itu dianggap udah enak. Kalau di kita, ya sorry to say, misalnya, gua ngomong sama bokap gua, kamu digampang gua, atau abang gua misalnya kan. Ya artinya bahwa lu bisa lihat dari budaya itu. Ketika Indonesia, gua siap dikritik dan sebagainya, nggak bisa, men. Lu satu individu yang bisa, mungkin karena lu udah open minded, tapi keluarga lu, istri lu dan sebagainya kan gitu. Nah, itu yang lu harus kita lihat sosiologinya, kita harus lihat dari segi bahasa dan sebagainya. Berarti jatuh lagi ke pesimis dong. Enggak pesimis lah. Ya maksudnya tadi menerima kritik susah. Iya kan Sang udah ada modernisasi. Maksud gua gini loh. Kalau pikiran kita sudah mulai terbuka, Betul. kan terbuka itu Sang udah mulai banyak metode apa dan sebagainya. Untuk gitu. kelas perkotaan. Ya, desa juga sama lah. Jangan gitu sih, desa banyak blank spot tuh, belum ada internet yang masuk. Gua nggak mau mengklasifikasikan desa dengan ini. Pokoknya bagi gua pemikiran Indonesia pada saat ini dengan terbukanya informasi yang luar sangat biasa bisa aja. Indonesia itu memang sejak dulu berbeda satu. Maksudnya nggak sama. Kalau sama semuanya pinter, semuanya bisa menerima kritik, semuanya optimis. Bukan Indonesia, men. Enggak lah. Lu jangan salah, Ton. Bukan Indonesia dengan segala macam permasalahannya, kita masih bisa utuh. Lu bayangin kalau kita nggak itu. Betul. Utuhnya kenapa? Utuhnya karena berbeda, men. Ya kan ada ya kan nggak mesti. Lu tau nggak sih, dalam sebuah keluarga, suami istri, kalau dua-duanya pinter, tapi keluarga itu akan utuh dan harmonis jika ada ya beberapa anggota keluarga yang tolol atau ya kan. Ya kan kehidupan Kalau Indonesia itu gue setuju. Bukan, kehidupan itu kan seperti itu. Lo nggak bisa mungkin semuanya menjadi sebuah hegemoni apa? Iya betul, gue setuju. Homogenitas gitu loh. Indonesia sampai detik ini utuh